Qala wa amma ta'liqu fa fihi suwarun. Baca. Tadi taradud, sekarang ta'liq. Ta'liq maknanya menggantungkan sesuatu dengan suatu perbuatan. Kalau taradud, kebimbangan. Wa minhal haju, di antara daripada misalnya seseorang yang akan berihram, dia berkata semacam ini. Kalau si Zaid yang ada di atas, dia di kamar, di bilik, kita didik bainas sama'i wal ardi, mau masuk ke bilik dia tak boleh. Kalau tak salah pernah saya naik kapal As-Salam atau dengan Faizah, pada itu nama kapalnya Faiz, yang di apa yang kursi itu namanya kelas 1 yang kursi itu ada? Bolmen. Nah, yang dengan kelas bolmen itu tak dibenarkan masuk ke bilik. Akhirnya kita tidak boleh berhubungan dengan kawan kita yang pada waktu kita sedang melintasi mikah, kita ingin berihram semacam mana dia. Jadi kita katakan, kalau kawan saya yang di bolmen tadi itu dengan ihram haji, saya juga ihram haji. Kalau dia dengan ihram umrah, saya juga dengan ihram umrah. In kana muhriman faqad ahramtu, fa in kana Zaidun muhriman. Kalau seandainya dia berihram, maka sahlah sembahyang kita dengan taklik yang semacam itu. Sahlah haji kita atau ihram kita dengan taklik yang semacam itu. Kita tanya setelah sampai di pelabuhan Jeddah. Setelah kita sampai di Jeddah, Anda haji tak? Alhamdulillah. Haji apa? Tamattu. Oke. Kalau macam itu kita juga dengan haji tamattu. Wa min suwari ta'liqi fil haji. Ta'liq saya tidak baca karena mengingat waktu. Lau ahrama yauman 30 min Ramadan. Kalau kebetulan dia berihram pada hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan. Ingat, hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan masih merupakan bulan umrah. Sedangkan bulan haji akan bermula daripada hari pertama bulan Syawal. Hari pertama Syawal terhitung daripada bulan haji. Hari 30 Ramadan masih terhitung bulan untuk kita melaksanakan umrah. Pada hari yang ke-30 dia berniat semacam ini. Kalau besok dari Ramadan, ihramku berarti umrah. Kalau besok awal Syawal, ihramku berarti haji. Nah, kebimbangan yang semacam ini, kalau memang terbukti besok hari itu adalah daripada bulan haji, haji kita hukumnya sahih. Qala fa kana Syawwalan kana hajjan sahihan. Wa nadhiruhu bi taharati in syakka fil hadathi fanawal wudu in kana muhdisan wa ila fatajaddidun. Sewaktu dengan kita bimbang, saat ketika dengan kita mengambil air wudu, hati kita risau, hati kita bimbang, apakah kita dalam keadaan berhadas atau tidak. Terus kita berwudu. Kalau dengan yang tadi niatnya hanya untuk mentajdid, itu yang tidak sah. Kalau di sini tidak. Jadi kata dia, sengaja aku mengambil air wudu. Kalau aku dalam keadaan berhadas, ini adalah fardu wudu. Kalau aku dalam keadaan bersih, ini adalah tajdidul wudu, pembaharuan wudu. Ternyata terbukti dia dalam keadaan berhadas, sah wudu yang dilakukannya. Au yanwi bi wudu'il qira'ata in sahhalah al-wudu laha ailil qira'ati wa illa fala sahha. Atau niat berwudu untuk membaca Al-Quran. Kalau sah niat wudu untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak, wudu itu untuk sembahyang, sah dengan niat yang seperti itu. Syakka fi kasri imamihi, sah apakah imamnya kasar atau tidak. Terus dia berkata, kalau imam kasar aku juga ikut kasar, kalau imam tamam aku juga ikut tamam. Ternyata dengan imamnya kasar, sah dia mengkasar pada itu. Ikhtarata muslimuna bi kufar au syuhada bi ghairihim. Muslimun wajib disembahyangkan, kufar tidak boleh. Muslimun wajib dimandikan, kufar tidak boleh. Runtuh sebuah bangunan tercampur aduk antara yang mati, gempa bumi pada tahun 90-an. Sehingga pada waktu itu kita yakin Imarah 5019 tak ada di Mesir, tadi saja tak ada. Imarah 50197 sampai mati tak akan ketemu ada imarah itu. Sebab angka itu dari saya. Kadang-kadang dengan mereka di Indonesia, saat ketika akan membeli, ada istilah membeli kupon putih. Pak, sport tutup. Dia kadang-kadang datang ke rumah kita. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ada hajat sedikit.
Dia kata Syekh Mustafa, pada waktu itu sudah jadi Syekh. Kata Mustafa, hajatnya apa kira-kira? Kira-kira nomor yang keluar itu berapa, Ustaz? Itu di Indonesia berlaku macam itu. Berlaku, dia pergi ke tempat guru. Kadang-kadang tuh guru ini karena ingin mengelak, dia memang tak tahu mau sebut apa. Dia ingin mengelak. Jadi kira-kira tuh guru nomor berapa yang bakalan keluar? Kopon putih tadi itu. Tuh guru pun sembarang sebut angka saja. Jadi kata tuh guru 77665671. Dia pun catat 77665671. Tepat Sabtu keluar nomor itu yang keluar. Ini akhirnya tuh guru berkeramat. Ya Allah tuh guru ya. Akhirnya tuh kedua kali datang kembali ke sana. Jadi entah itu syaitan, entah itu dengan jin yang menyebabkan dengan angka yang disebut sembarangan oleh tuh guru tadi itu, justru itu nomor yang keluar pada masa undian yang keberapa. Jadi kita hati-hati. Kadang-kadang dengan kita sebut nomor telepon kita. Jadi kata dia berapa? Jadi kita kata 0812 5069514. Itu nomor handphone saya di Indonesia. Saya punya kesembarangan saja macam itu. Daripada dia marah dengan saya karena tidak ada jawaban, saya katakan tak tahu dia tak puas hati, saya kata catat 0812 atau 08116 yang kedua 0812 5069514. Dia cari itu tepat pada malam Ahad, nomor yang keluar bertepatan dengan nomor telepon kita tadi. Ini kira-kira bagaimana hukumnya? Ya kita tidak sengaja beritahukan nomor yang akan keluar secara kebetulan. Nah, macam itu juga dengan permasalahan yang kita bicarakan di sini. Kalau kebetulan runtuh gedung 5694479 dan kita yakin penduduknya itu terdiri daripada orang Kristen ada 30 orang Islam ada 40, Yahudi ada 15, 30, 40, 85 jumlah penduduknya. Yang dengan kita sudah tidak sanggup untuk membedakan yang mana yang Yahudi, remuk kan, seremut, hancur. Jadi dengan muka untuk kita mengenal struktur muka itu sudah tidak boleh. Struktur muka kita sudah tidak boleh kenal. Yang mana wajah orang Islam, yang mana wajah orang Kristen. Dalam keadaan semacam ini boleh kita mandikan, bahkan wajib kita mandikan semuanya. Saya mandikan kalau dia orang Islam, saya mandikan kalau dia orang Islam, saya mandikan kalau dia orang Islam. Allahu Akbar sembahyang jenazah, kami laksanakan sembahyang jenazah ke atas orang mati ini kalau mereka dari orang Islam. Allahu Akbar, di taraddud niat di sini ada taraddud atau ada ta'liq. Kalau dia muslim sah sembahyang kita, kalau dia orang kafir tidak sah sembahyang kita. Niat dengan taraddud dan juga dengan ta'liq yang semacam itu sah dalam keadaan yang sedemikian rupa. Syuhada tidak boleh disembahyangkan, ghairu syuhada wajib disembahyangkan. Ada yang mati di medan perang, ada yang mati luka-luka. Tercampur antara yang mati di medan perang dengan yang mati sedang dalam tawanan. Bagaimana untuk kita menyembahyangkan? Yang mati di kemah, di tenda kita wajib disembahyangkan, sebab bukan mati di medan perang. Yang mati di medan perang tidak boleh dimandikan dan disembahyangkan, tapi mayat sudah tercampur aduk. Shalla ala kulli wahidin, kita sembahyangkan kepada mereka satu persatu dengan niat kalau muslim, kalau dia bukan syahid. Terus. عليه فائدة ما شك في أدائها فقال أصلي عنها إن كانت إلى فنافلة فبان عجزاء نقل في شك محزن مدارمين. Ada sembahyang qadhaan tapi dia syak. Bukan syak yang mana satu, tapi syak apakah sudah diqadha atau tidak. Saya kemarin tidak sembahyang zuhur. Terus saya mau kerjakan sekarang, hanya saya bimbang apakah sembahyang qadhaan itu sudah saya laksanakan atau tidak. Jadi saya katakan sengaja aku melaksanakan sembahyang 4 rakaat untuk qadhaan sembahyang saya tempoh hari. Kalau belum saya qadha, Allahu Akbar. Kalau tidak akan jadi sembahyang sunat sah dengan niat taraddud seperti itu. Terus Fafi zakati nawa zakata malihil ghaib in kana bagian. Ini zakat harta saya untuk duit saya yang DKL. Kalau duit saya itu masih ada di situ. Kalau tidak, maka ini zakat untuk harta saya yang di sini. Ternyata masih ada.
au talifan, atau ternyata sudah tidak ada, maka memadai untuk zakat kita yang di sini. Kalau masih ada, memadai untuk zakat kita yang di sana. Qala in kana saliman faman wa ila fatatawu fabana saliman ajazahu. Wa fi shaumi, dan juga dengan puasa dia niat puasa pada malam yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Kalau besok Ramadan, maka itu untuk puasa Ramadan. Kalau tidak, maka itu untuk puasa tatawu, anahu sahha. Kalau Suyuti wal murajjah fi akhirati hilahu, hukumnya tidak sah disebabkan kena taraddud. Wa fil jum'ati ahramati sholati fi akhir waqtiha. Hari kemerdekaan bertepatan dengan hari Ahad. Tapi dengan kita akan menyambutnya bermula daripada hari esok, hari Sabtu, yang kebetulan pada malam hari Jumat aktiviti kita pada malam hari itu sampai subuh. Domino pertandingan. Kosong mati. 01 keluar. 50 66. Bisa main domino tak? Tak boleh kalau tak boleh main. Kena boleh main. Main domino kena tahu. Catur macam mana kena tahu. Yang walaupun bukan untuk main terus-terusan. Jadi kita bukan jadi kaki domino, tidak. Tapi tahulah cara permainannya. Ilmu lah kalau kita tahu. Sebab domino bukan haram. Hanya setakat. Apa nyusun apa itu namanya? Nomor saja. 56, ya kita keluarkan 6, 61 terserah, 63 atau 66, atau kita keluarkan 55, kita keluarkan 56, atau kita keluarkan berapa saja, itu urusan kita. Saya pun juga di Mesir pernah menang. Nomor 2, sahabat tilawatil Quran. Sudah pernah saya katakan dulu di Indonesia, saya cerita. Di Indonesia saya pernah ikuti musabaqah tilawatil Quran, yang kebetulan saya termasuk juara 2. Sedikit punya sedikit, kebetulan dengan yang bertanding pun 2 orang saja. Mau macam mana lagi? Kalau tak dibenangkan saya, tak ada yang menang. Peserta tak ada, 2 orang saja. Mau tak mau jadi nomor 2 lah kita. Seandainya masih ada 10, kita yang last sekali, mungkin yang nomor 39. Main domino. Saya dengan sekjennya pada waktu itu mengeluarkan yang besar-besar. Jadi ada yang pakar dalam bidang itu. Pakar sungguh, dia boleh hitung angka yang ada di tangan Anda. Dia tak tengok, dia boleh tahu. 6 sudah keluar berapa? 60 sudah keluar belum? 66 sudah keluar. 65 sudah keluar. Jadi kalau pada tutra dia katakan 66, apa kalau 66 terus mati semuanya tak disebut? Oh, ini kena pakar yang tak tahu. Macam mana Mustafa? Gaplah ya. Sama-sama kalau macam itu. Saya sebut gaplah. Kalau di Kalimantan sebut goblahan. 66 mati. Nah, goblahan hitung angka. Hitung nomor. Berapa anda? Oh, ketinggalan 00. 00 itu biasanya dihitung YMA 25, YMA dihitung 50. 50 ada atau 100? Tak tahu. Belum pakar lagi. Goblahan. Jadi saya selalu keluarkan yang besar. Misalnya keluar 50, saya keluarkan 55 atau 00. Sebab kalau waktu goblahan tadi itu atau waktu goblah atau apa saja istilahnya, itu kita hitung biji. Jadi yang tinggal 3 ada 2, 1, 3 saja. Tambah dengan 1, 0, 1 saja, berarti hanya 4 biji. Sementara yang ketinggalan 5, 5, 10, tambah 5, 6, 11, tambah dengan 6, 6, 12. Jadi banyak. Sementara dengan yang tadi itu kita buang yang besar-besar, jumlahnya sedikit. Besar jangan terlalu banyak, enggak terlalu banyak, sedikit saja. Ini suasana dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Domino, catur, sekreba, atau juga dengan pertandingan dan perlombaan yang seumpamanya, yang kadang-kadang suntuk sampai subuh. Masya Allah, tabarakallah. Tidak boleh tahan lagi. Sebab sampai subuh masih juga lagi, masih belum habis, masih berapa mati. Terus 10, 11, 12, 1, 2, 3. Terperanjat imamnya bangun pada pukul 3.30 dan petikan asar. Jadi katakan saja asar dalam lingkungan pukul 4. Di waktu kita bangun, seimarahan kita bangun, sekampungan kita bangun, kena ramai dengan menyambut hari kemerdekaan pada malam hari itu. Ya akhirnya kita bangun pagi pada pukul dekat asar.
Imam pun juga jadi bimbang. Khutbahnya pun juga ringkas. Assalamualaikum. Jadi makmum pun juga waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Aqimis shalah. Muadzin pun juga tak apa kaman, Istahu itu tak ada waktu lagi. Timu shafat awwala thumma alladhi yali. Fa in kana naqsun falyakun fi shaffil muakhkhar. Atimu sufuful awwal. Istawu sallu salata mawaddi'. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam siapa dah? Syekh Farhan. Allah yang kamu kalau masih sudah meninggal, rasanya masih hidup. Imam tadi saya nafasnya. Jadi saat ketika dengan si imam tadi itu takbir, imam pun bimbang. Ini sekarang waktu ini masih berapa lagi? Apakah sudah hampir dekat asar atau masih waktu zuhur? Dalam keadaan seperti itu, niat yang diniatkan Allahu Akbar kalau waktu zuhur masih baki, sembahyang kita untuk sembahyang Jumat 2 rakaat. Kalau waktu zuhur sudah habis, maka sembahyang kita untuk zuhur 4 rakaat. Nah, niat taraddud yang semacam itu hukumnya sahih. Qala qulu wa fil jumati ahrama bi sholati fi akhir waqtiha.